Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat berkah semuanya ya, dimanapun teman-teman berada. Kita bahas psikologi merindu ya. Wih, luar biasa. Dan ini juga edisinya monthly class-nya Sintesa Wellness ya. Jadi tiap bulan kita akan mengadakan kajian rutin bulanan yang ringan-ringan lah. Nggak lebih dari 1 jam kita sharing tentang hal-hal yang barangkali dirasa sederhana tapi ternyata juga punya makna mendalam buat diri kita ya, buat diri seorang manusia, terutama dilihat dari sudut pandang psikologi gitu ya. Bulan kemarin apa ya? Lupa ya. Oh, tentang aroma ya. Benar. Karena kita habis launching parfum ya, parfum yang alhamdulillah udah 2 bulan ini aku pakai. Memang aku banget, luar biasa, dan teman-teman juga pokoknya udah pada ngeh aja, oh ini bau inner scent nih, bau sensation ya. Pokoknya apalagi di kantor Sintesa mas semua udah pakai ya inner scent sama di meja udah ada tuh inner scent dan sensation. Nah, sekarang kita bahas ngomongin soal merindu. Nah, kenapa merindu ya? Nah, kata Teh Suci tuh ya, enakeun. Aromanya enak. Iyalah, yang harus hasil riset ya. Bukan abal-abal ya, seriusan itu. Walaupun ya inner sense sama sensation itu barangkali hanya satu-satunya dan mungkin pertama dan terakhir kita bikin ya. Abis itu udah, karena kan fokus kita di konseling kesehatan mental ya, bukan di produksi parfum ya. Jadi abis itu kita fokus lagi ke konseling, ke ke well-being, ke wellness dan lain-lain begitu. Nah, malam ini kita akan bahas tentang psikologi merindu, teman-teman ya. Nah, psikologi merindu ini satu bahasan yang kira-kira 2 tahun lalu aku bahas detail karena aku menemukan si kata merindu itu ya. Kata rindu itu ternyata satu kata yang rindu itu atau kangen lah ya, itu susah banget dapetin padanan kata ilmiahnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ya yang akademisi nih ya, yang pengen kemudian meneliti atau ngulik apa sih sebetulnya rindu dalam istilah ilmiah, bakalan susah. Kenapa susah? Ya karena nggak ada padanan kata ilmiahnya. Jadi kan kalau kita mau neliti mah apa sih rindu, ya kan harus dapat variabelnya dulu ya. Variabelnya apa? Lalu setelah dapat variabel kita bisa literatur review gitu ya. Contoh misalnya gini, Kang, ini yang lagi aku mau teliti ya, teman-teman barangkali udah ada yang daftar atau belum ya. Sekalian sharing juga nih, sekalian pengumuman. Jadi di bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, aku lagi concern ngebimbing mahasiswa berapa orang ya, aku lupa ya, 6 orang ya kalau nggak salah. 6 orang lagi aku bimbing untuk neliti yang namanya NSSI. Nah, NSSI itu nama variabelnya, teman-teman. Tapi sebenarnya fenomenanya namanya self-harm. Jadi kalau teman-teman suka menyakiti diri sendiri, ya, selama 12 bulan terakhir, dan masih suka menyakiti diri, ngejedotin kepala ke tembok, nyubit diri, yang paling sepele itu nyubit diri, atau nampar muka gitu ya. Malah ada yang nyayat-nyayat, tapi memang tujuannya nggak sampai meninggal gitu ya. Bukan memang bertujuan untuk mengakhiri hidup, tapi untuk menghukum diri. Nah, itu tuh ternyata fenomena itu namanya NSSI ya, non-suicidal self-injury. Nah, kan enak ya kalau ada fenomena, nemu variabelnya kan enak bisa diteliti. Kita bisa nge-search dan bisa literatur review. Yang neliti soal NSSI banyak, tapi banyaknya tuh baru. Dari mulai tahun 2020, 2021, 2022, sampai 2024. Nah, aku lagi ngebimbing mahasiswa 6 orang, kurang lebih 6 orang, buat neliti itu. Kenapa? Karena prevalensi, teman-teman tahu nggak istilah prevalensi? Prevalensi itu jumlah orang dalam populasi itu berapa persen, itu namanya prevalensi. Jadi prevalensi NSSI itu di dunia itu udah nyampe 20%, teman-teman. Artinya dari 10 orang, 2 orang itu cenderung melukai dan menyakiti dirinya, gitu. Terus, dan di Indonesia tuh udah sama segitu, 23%-an di Indonesia. Cuma teman-teman harus tahu pernyataan Menteri Kesehatan. Nah, ini menarik pernyataan Menteri Kesehatan. Pak Budi itu bilang kayak gini. Di Indonesia itu kalau kita nemu angka prevalensi, kenyataan di lapangannya apa coba? Kenyataan di lapangan itu 2-3 kali lipat lebih banyak. Kenapa? Kenapa coba? Karena
sistem database dan statistik di kita tuh jelek, teman-teman. Ya, jadi seringkali ada orang yang sakit tapi tidak melaporkan. Ada orang-orang yang kemudian terkena ya, apa itu penyakit atau apa, dia tidak pernah dirawat ya, sok kuat, suka mendem, itu banyak. Jadi banyak yang memang tidak dilaporkan gitu. Jadi kata Menteri Kesehatan tuh, di Indonesia tuh prevalensi penyakit ya, prevalensi kesehatan mental itu biasanya 2 sampai 3 kali lipat dari angka yang ditemukan. Nah, ini kan hati-hati. Ini luar biasa. Aku aja di akhir bulan Oktober kalau nggak salah ya, aku tuh menangani sekitar 15 orang. Mereka bikin komunitas di sebuah kampus lah ya. Itu mereka menyakiti dirinya, bikin komunitas. Kerjaannya tuh pakai gunting kuku nih. Aku ada untuk gunting kukunya. Di gunting kuku ini kelihatan nggak ya? Di gunting kuku itu di dalamnya tuh kayak ada semacam pisau gitu loh. Nah, mereka menyayat-nyayat tangannya pakai ini nih, pakai pisau di gunting kuku. Dan itu berkomunitas. Berkomunitas itu artinya apa? Mereka punya jadwal bareng-bareng gitu. Menarik ya, lucu gitu. Lucu-lucu, menyeramkan. Artinya memang banyak. Nah, gara-gara itu aku neliti. Nah, kok jadi ngomongin ke situ? Aku mau bilang kayak gini. Ada enak kalau kita kemudian menemukan sebuah fenomena di lapangan, tapi fenomena itu kemudian kita nemu kata atau variabelnya, sehingga kita bisa search, kira-kira dunia akademis ngebahas apa, enak. Kita bisa baca, kita punya referensi soal itu. Nah, tapi aku kesulitan mendapati hal itu di Merindu. Nah, kira-kira 2 tahun yang lalu, aku mulai ngecek, apa sih dinamika dan mekanisme dari sebuah rindu, ya. Ternyata rindu itu nggak ada variabelnya, teman-teman. Jadi nggak ada padanan kata kangen atau rindu, baik itu di dalam bahasa Inggris atau di dalam istilah-istilah lain, ya, istilah-istilah lain nggak ada. Kalau aku misalkan ya yang mulai masuk concern ke psikologi Islam di 2020-an, nggak ada tuh padanan kata rindu atau kangen. Gitu, atau dipakai bahasa lain lah, katakanlah bahasa yang paling sering digunakan untuk mengekspresikan ekspresi-ekspresi psikologis ya, kayak Romawi atau Latin ya, itu juga nggak ada. Nah, menarik ya. Lalu apa yang bakal kita bahas di psikologi merindu? Ini seru ya, mari kita bahas ya. Tadi sekalian promo juga ya, NSSI, barangkali teman-teman ada yang kenal atau lagi mengalami hal tersebut. Nah, izinkan aku ya dan mahasiswa yang aku lagi bimbing itu buat ngebantu dan juga untuk ngulik ya, kira-kira apa yang membuat fenomena ini jadi media yang normal. Hati-hati ya, kan menormalisasi. Ternyata menyakiti diri itu jadi normal gitu ya. Malah ada yang menyakiti diri dalam bentuk lain. Mohon maaf nih ya, mohon maaf kalau ada teman-teman yang kayak gini. Jadi ada orang-orang yang kemudian merasa misalkan, kok aku aneh banget ya jadi orang, aku ngerasa gagal jadi diri, biarin aja lah. Jadi dia sengaja makan yang manis-manis secara berlebihan. Dia kemudian mulai membiasakan diri, dia mulai kemudian mulai merokok jadi lebih intens, jadi sengaja tuh melukai dirinya tuh dengan cara apa? Dengan cara makan makanan yang kemudian membuat dia akan rentan sakit. Itu juga salah satu NSSI, non-suicidal, tidak menyebabkan kematian, tapi itu menyakiti dirinya. Hati-hati loh teman-teman, gitu ya. Atau gini, atau self-injury-nya itu bukan dari sisi fisik ya, tapi dari sisi psikologis. Yaitu gimana? Jadi ada orang-orang yang sengaja membiarkan dirinya untuk diledekin, dibully sama orang lain dengan sengaja. Tapi bukan bercanda ya, bukan karena bercanda, tapi supaya aku tuh direndahkan, disakiti, dan aku menghukum diri aku karena aku memang pantas. Itu hati-hati ya. Terus ini ada pertanyaan menarik nih ya dari Kak Rista nih. Nge-gym atau olahraga ekstrim termasuk NSSI? Bergantung. Kalau dalam olahraga itu memang sengaja menyebabkan kesakitan ya, mohon maaf nih ya Kak Rista, ternyata Kak Rista tuh ikut debus gitu. Apa sih debus itu apa ya? Debus, tahu debus kan ya? Orang-orang yang kemudian makan beling gitu ya. Itu juga salah satu. Tapi kan kalau olahraganya ekstrim tuh olahraga yang berbahaya, tapi kita
melatih diri dan punya kendali gitu ya. Karena itu menantang adrenalin, beda ya. Begitu ya. Roti bakar kote gimana? Ah, betul Dit. Roti bakar kote hanya boleh, ini mah perjanjian aku dan istri, hanya boleh dimakan maksimal atau paling banyak 1 bulan sekali. Jadi lebih dari itu sama dengan menyakiti diri ya. Terlalu banyak gulanya ya. Udah 30, teman-teman harus sadar diri ya. Udah umur 32 tahun ke atas, mohon maaf, sorry. Gula itu udah bahaya. Aku tuh lagi mulai sekarang mengganti nasi pakai kentang sekarang ya. Kemarin seminggu terakhir ini baca-baca jurnal soal kentang ya, kentang dan jagung sebagai pengganti nasi, dan banyak penelitiannya yang kemudian membuat aku tuh kayaknya harus mulai. Nah, baru 2 hari ini sih benar-benar nggak makan lagi nasi ya, diganti kentang gitu. Alhamdulillah masih ada jatah 4 tahun. Allah, sok muda nih. Aku udah lewat ya, berarti 5 tahun ya, dari umur 32 ya. Teh Mira juga ya. Wah, Teh Mira nyimak dari sana. Teh Mira di Mekah apa di Madinah ini? Luar biasa ya. Tapi besok-besok merek yang lain ya. Sama aja Valen, cari rasa roti tunggal ya. Nah, kalau suka membangun terus dihancurkan sendiri maksudnya gimana? Suka membangun terus dihancurkan sendiri. Ini mah kena ke diri ya. Kalau kita senang, misalkan contoh, kita kalau kata Kanovia tuh misalkan kita ngaduk semen, lalu nembok ya, ngebata, lalu bata itu kita hancurkan sendiri, itu bukan NSSI, itu mah nggak ada kerjaan. Ya. Kalau NSSI mah ada hubungannya sama kena, jadi diri kita tuh kena, diri kita terhukum. Ya, kita lagi nggak ngomongin NSS ini, kita ngomongin merindu ya, takutnya nanti salah bahasan. Aku cuma mau ngasih pengibaratan contoh bahwa enak ya kalau ada fenomena di lapangan, kemudian kita nemu variabelnya. Maka mudah sekali kita untuk menelusuri orang-orang sebelum kita, kira-kira neliti apa, sejauh mana pemahaman mereka tentang hal itu, kan gitu ya. Nah, sayangnya soal kangen atau rindu, kita nggak dapat hal itu. Gitu. Aku arahnya mau ke sana. Jadi merindu ini susah banget untuk dicari dan didapatkan secara ilmiah. Jadi apa? Makanya, karena tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, maka sulit mencari obatnya. Kebayang ya sampai sini ya? Sama seperti halnya penyakit-penyakit yang barangkali kita idap, tapi kita tidak menemukan penawarnya. Racun yang tak menemukan penawarnya. Apa itu? Merindu. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang sekarang lagi rindu sesuatu atau seseorang, tidak ada penawarnya dalam psikologi. Karena sejauh ini teman-teman boleh, yuk, kalau teman-teman ternyata dapat literaturnya hebat, keren ya. Karena aku masih belum menemukan literatur ilmiah padanan kata kangen atau rindu secara psikologis. Kalau belum nemu variabelnya, tentunya akan sulit mencoba untuk mendefinisikan. Nah, 2 tahun ini tuh aku mencoba meneliti, tapi masih belum tembus jurnal. Karena belum tembus jurnal dan dipublikasi, aku belum bisa mengklaim bahwa itu ilmiah. Tapi setidaknya di sini aku mau sharing dulu lah. Istilahnya apa? Diseminasikan. Istilah ilmiah itu diseminasikan. Aku kasih penyuluhan, aku kasih edukasi supaya teman-teman, ini idenya ya. Sehingga nanti ketika itu jadi fenomena di lapangan, diakui, para akademisi yang megang-megang jurnal mau menerima makna atau konsep dari rindu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, sebelum ngomongin merindu lebih detail, aku cek dulu ya di kolom chat. Ini kayaknya rame nih. Karena kalau lagi stres bawa ngetrail, justru pas jatuhnya terseret-seret luka, saya merasa lega. Nah, itu NSSI ya. Sengaja jatuh. Itu mah sengaja jatuh ya. Kalau aku seringnya kuku sih, sampai patah atau berdarah kalau lagi ada sesuatu ya digigitin gitu ya. Kenapa tiba-tiba kangen padahal kenal juga enggak. Nah, ini nanti kita bahas ya. Aku rindu dia boro-boro inget. Ya memang seperti itu. Habitat rindu. Nah, nanti kita akan bahas lebih. Tapi sebelum itu, kenapa momennya malah aku pilih di bulan puasa ya, membahas soal rindu ini. Nah, sebelumnya aku bahas dulu ini. Ya, puasa dan psikologi. Ini puasa apapun ya, bukan hanya puasa di bulan Ramadan. Teman-teman yang mulai keto, mulai intermittent fasting ya, IF ya, atau puasa apapun. Jadi, ketika diri manusia itu kemudian menahan diri dari makan dan minum,
Nah, apa yang terjadi? Wah, banyak. Nah, ini yang membuat efek rindu itu makin kencang. Ya, obatnya rindu itu harus bertemu. Kalau nah ini yang nanti ya. Justru kalau ketemu malah nanti aku jelasin ya. Justru salah tuh. Obatnya rindu itu bukan ketemu. Justru malah ketemu tuh malah kecewa ya. Nah, nanti akan aku jelasin. Tapi sebelumnya ini, puasa dulu dari psikologi ya. Tiap kali kita menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, teman-teman, maka sesuatu itu akan terjadi. Kenapa? Makan dan minum itu kebutuhan fisiologis ya, kebutuhan fisik ya. Teman-teman tahu ya bedanya antara kebutuhan sama keinginan kan ya? Kalau kebutuhan kalau hal itu ditunda untuk dipenuhi, kebutuhan kalau hal itu ditunda untuk dipenuhi, maka akan terjadi sesuatu yang salah pada diri kita. Nah, gitu ya. Itu kebutuhan. Kalau keinginan, kalau itu ditunda, nggak akan ada yang salah sama diri kita, nggak apa-apa. Contoh, kita nggak makan dan nggak minum, kalau kita tunda makan dan minum, pasti akan ada yang salah. Sakit mah lah, pusing lah, gasnya naik, asam lambung, dan lain-lain kan gitu ya. Nah, apa sih ada yang salah? Tapi kalau kita nggak makan pizza, ya masih ada kentang, masih ada nasi, masih ada bubur, masih ada ketoprak, dan macam-macam. Kan gitu ya. Jadi, kebutuhan beda sama keinginan. Nah, ini menarik nih. Ketika seseorang menahan diri dari lapar dan haus, sengaja membuat dirinya lapar dan haus, jadi secara fisiologis atau fisik itu diredam. Nah, gara-gara meredam aspek fisik dan fisiologis tadi, secara psikologis itu naik, membuncah, muncul semua. Jadi gini soalnya, gerakan makan itu kemudian ngasih releasing stress, teman-teman. Jadi ngunyahnya aja. Nah, makanya teman-teman tipe orang yang pengen atau suka ngemil nggak? Kalau teman-teman adalah tukang ngemil, ya, kalau aku bukan tukang ngemil, jadi aku nggak terlalu butuh ngemil. Orang yang tukang ngemil, nah ini boleh dicek kepribadiannya ya. Nanti boleh dites di Synthesize Wellness, saya pakai Big Five personality ya. Orang yang suka ngemil adalah orang yang sebetulnya pencemas, cenderung pencemas, ya, cenderung nggak bisa diam. Orang yang gampang overthinking, ya. Jadi orang yang butuh cemilan. Jadi ya mungkin makannya 3 kali sehari, tapi kemudian dia butuh cemilan di antara makan-makan berat itu. Nah, itu itu orang-orang yang kemudian dia cenderung pencemas dan lain-lain. Kenapa? Nah, tadi karena efek mengunyah sesuatu atau aktivitas mengunyah itu kemudian ngasih efek terapi, releasing stress, gitu ya. Ngunyah aja, ya nggak usah enak, yang penting ada aja yang dikunyah, gitu ya. Makanya kenapa kalau kita lagi bertamu, kemudian ngobrol, lalu kita nggak kenal-kenal amat ya, lalu canggung, maka aktivitas mengunyah tuh ngasih ketenangan, gitu ya. Mohon maaf, ini aku ambil ini ya, silakan gitu. Makanya teman-teman, itulah sebabnya kenapa di ruang tamu penting untuk menyediakan cemilan. Kenapa? Untuk meredakan kecemasan dan kecanggungan dalam interaksi. Itu psikologis. Walaupun pulangnya nanti gendut, banyak gula, itu efek samping ya, efek samping fisik. Tapi psychologically dia ngasih. Kebayang nggak sampai sini? Ya, tidak makan dan tidak minum. Nah, makanya berarti Kang, kalau gitu boleh dong kalau puasa kita pura-pura ngunyah aja. Boleh, tapi tetap tubuh tidak akan ketipu, guys. Jadi psikologis bisa ditipu, tapi tubuh nggak bisa ditipu. Nanti psikologis kena. Jadi kalau kita pura-pura ngunyah ketika puasa, maka tubuh akan aneh. Ini ngunyah apa? Asam lambung yang naik, guys. Ya, tolong jangan menipu tubuh. Tubuhnya malah sakit. Tuh kan suka ngemil, tapi kalau stres nggak doyan ngemil. Allah. Justru dengan ngemil ya stres itu akan reda. Makanya kenapa makan dan minum itu bahkan di aktivitas ngunyahnya aja dia udah ngasih kemudian sensasi releasing stress buat kita. Bukan sensasi, beneran ini mah. Beneran releasing stress dari ngunyahnya aja. Dari ngunyahnya aja. Belum kemudian kita kalau si lidah ini dapat rasa-rasa tertentu. Gitu ya. Makanya kenapa kalau makan yang manis, bawaannya pengen goyang-goyang. Nah,
sensasi itu tuh yang kemudian ngasih rilis. Dia kemudian ngeproduksi hormon. Dan tubuh tuh ngasih sinyal ke seluruh psikologis kita bahwa kita baik-baik aja. Kebayang nggak sampai sini? Aku kasih contoh gini. Kita sebenarnya lagi nggak baik-baik aja. Tapi ngunyah sesuatu, makan sesuatu yang membuat kita nikmat, maka kemudian tubuh ngasih sinyal untuk memproduksi hormon-hormon tertentu yang membuat diri kita jadi baik-baik aja. Kebayang nggak sampai sini? Berarti enak ya makan dan minum ya. Dan sangat nyusahin diri kan orang-orang yang puasa ya. Bener nggak? Bener. Puasa itu memang ujian. Ujian buat siapa? Buat psikologis kita, guys. Gitu, ya. Nah, makanya makanya kemudian ini ramai juga di chat ya. Kok bener tukang ngemil semua nih ya. Coba cek berat badan ya. Makanya berpuasa itu ngasih kemudian ya tadi semacam detox. Bukan cuman buat fisik. Kalau fisik mah kita harus ngundang dokter ya atau ahli gizi lah. Sarjana gizi dan lain-lain. Tapi secara psikologis gini, tiap kali kita tidak makan dan minum, dalam kondisi tidak makan dan minum, maka psikologisnya muncul dan mencuat tuh ke permukaan. Psikologisnya tuh kemudian merajai diri kita. Nah, ini yang kemudian harus kita waspadai teman-teman ya. Kenapa? Nah, ini aku mah menyadari dari 5 tahun yang lalu. Waktu itu, 5 tahun yang lalu 2018 ya. Dari tahun, aku ingetan 2016 tuh 5 tahun yang lalu. Enggak ya, 2016 tuh hampir 8 tahun yang lalu ya. 2016 aku jadi pendampingnya, LO-nya yang tukang nemeninnya lah. Seorang profesor dari UQ ya, University of Queensland, namanya Matthew Hornsey. Si Matthew itu bilang kayak gini, aku lagi neliti orang-orang yang lagi puasa Mediterranean, nggak tahu apa tuh ya, Mediterranean fasting lah, Mediterranean fasting apa gitulah. Jadi mereka tuh makan kacang-kacangan lah pokoknya. Jadi hidupnya tuh nggak makan lagi karbohidratan atau daging ya, tapi kemudian mereka memfokuskan, aku nggak ngerti sih ya, pokoknya intinya lagi neliti orang-orang yang lagi berpuasa aja, intinya kayak gitu. Nah, terus menarik, dasarnya apa? Soalnya di Islam itu, di Muslim itu orangnya suka berpuasa. Oh, aku nggak nemu kalau literatur dari Islam. Literaturnya kayak gini, dia sharing cerita. Nah, terus hasil dari penelitiannya atau proses penelitiannya itu menemukan apa? Nah, menemukan bahwa orang-orang yang kemudian sedang berpuasa, maka dia kemudian lagi men-trigger subconscious-nya. Apa itu subconscious, Kang? Nah, subconscious itu gini, teman-teman. Ya, jadi kalau kita berpuasa nih, teman-teman, ya, berpuasa, nahan diri dari makan dan minum, maka hal-hal yang kita redam dan pendam itu kemudian bermunculan aja. Kalau istilah Sundanya mah mudal ya. Apa ya? Apa deskripsi yang bisa mendeskripsikan mudal? Apa ya kira-kira? Tiba-tiba pada muncul ke permukaan lah, intinya gitu ya. Kalau ikan mah tiba-tiba pada muncul ke permukaan ya. Ketika kemudian wing gitu ya, dia pada muncul ke permukaan ya. Nah, apa tuh yang kemudian, apa yang menyebabkan itu muncul ke permukaan? Ya karena tadi ya, ketika kita berpuasa kemudian tubuh ini tidak ngasih hormon-hormon yang membuat kita melupakan kesusahan, kesakitan, kelukaan, dan obsesi terpendam. Dia jadi mencuat. Betul. Membuncah, mencuat, ya meluap. Bener meluap. Modal itu meluap. Jadi meluap. Jadi kan gini, kalau kita melihat sesuatu, kalau kita mencoba mengingat sesuatu, itu tidak pernah benar-benar kita ingat. Yang kita ingat tuh hanya yang masuk dalam ingatan memori sadar kita, namanya conscious. Yang enggak, itu enggak kehapus. Dia masuk ke dalam subconscious. Nah, ada hal-hal yang sengaja kita tekan, sengaja kita pendam, mimpi-mimpi yang dulu sempat kita inginkan, itu muncul lagi. Kayak gitu. Nah, temuannya Matthew Hornsey bagus ya, bahwa orang yang berpuasa, dia akan memunculkan banyak ingatan. Nah, satu itu. 2, orang yang berpuasa, dia kemudian seringkali bernostalgia. 3, orang yang kemudian berpuasa membuat ia
jadi berhasrat atau menghasratkan sesuatu atau terobsesi sama sesuatu. Kayak gitu. Nah, ini yang kemudian pengen aku tanyain terutama ke teman-teman yang lagi puasa gitu ya. Karena kan si Tessa Wellness mah biasanya ikut macam-macam ya. Ada teman-teman dari Bali, teman-teman Hindu ya, teman-teman dari Buddha yang suka meditasi suka ikutan nih monthly class. Aku nggak tahu pada ikut apa enggak ya. Teman-teman aku, sobat-sobat aku dari UKI ya, kedokteran UKI mudah-mudahan hadir ya. Aku lagi bareng neliti kemarin sama teman-teman di kedokteran UKI ya, neliti tentang perilaku seksual. Menarik tuh ya, seru-seru luar biasa. Nah, orang yang lagi berpuasa itu kemudian akan memunculkan hasrat-hasrat terdalamnya. Dan bukan memunculkan. Nah, ini yang Hornsey ceritain adalah yang si Matthew itu bilang kayak gini. Tahu nggak Zen katanya gitu. Jadi ketika kita berpuasa, puasa itu munculin obsesi-obsesi yang kemudian kita pendam dan tahan yang sebenarnya itu menggerakkan kita. Gitu ya. Contoh, dari situ tiap kali saum itu aku tuh suka ngecek apa sih yang terngiang-ngiang ketika aku puasa, teman-teman. Teman-teman, kalau ada di antara teman-teman yang ketika puasa kepikiran mobil, aduh mobil ini bagus, aduh browsing tentang mobil, itulah hasrat terdalamnya. Atau teman-teman yang belum nikah, lagi sahur, enak ya kalau nanti sahur ada yang nemenin. Buka puasa, nanti buka puasa tuh bareng sama pasangan, kayak gitu ya. Itu tuh berarti obsesi itu lagi muncul. Itu kemudian yang lagi dirindukan, berhasrat gitu ya. Terus tiba-tiba, nah kalau tahun ini aku tuh lagi pengen banget tuh kayak Teh Mira tuh ya, lagi ke Mekah tuh ya. Kebayang-bayang, terus kayaknya enaknya kalau tarawih gini tuh bukan di sini tapi di Masjid Nabawi gitu ya. Kayaknya kalau wudunya ini tuh kayaknya kalau wudu di sana tuh kayak wudunya pakai air zam-zam gitu misalkan ya. Macam-macam lah pokoknya. Nah, itu namanya terobsesi. Ketika berpuasa, teman-teman, ngasih kita jadi puasa itu memunculkan, memudalkan, apa tadi teh bahasanya? Meluapkan, membuncahkan, memunculkan obsesi-obsesi terdalam. Gitu. Ya, kita lebih mudah mengekspresikan sesuatu, terutama di hal-hal yang kemudian tadi terobsesi tadi. Ya. Makanya silahkan share di kolom chat nih. Sekarang teman-teman lagi pada rindu apa? Barangkali kemudian teman-teman sekarang lagi merindukan sesuatu ya. Lagi terobsesi sesuatu. Nah, kira-kira apa ya? Atau kalaupun nggak mau di-share di kolom chat, nggak apa-apa, coba. Apa yang kemudian, ini kan udah 10 hari lebih ya berpuasa, atau buat teman-teman yang rajin IF ya, intermittent fasting ya. Kira-kira apa ya yang kemudian sedang aku munculkan, sedang aku pikirkan, sedang aku rasakan, sedang aku dambakan gitu ya. Apa ya? Gitu. Seperti apa ya? Gitu. Nah, kangen sekolah lagi ya. Baru banget kemarin browsing mobil ya. Merah. Nah, Kak Diah nih, jika memunculkan keinginan terdalam, tapi kenapa ya Mas, ketika ingin menjaga diri dari sesuatu, malah solusinya puasa? Betul memang. Kenapa kalau kita pengen menjaga diri dari sesuatu, maka solusinya puasa? Kenapa coba? Ya karena puasa itu memunculkan obsesi terdalam dan diri ini mengontrolnya. Bukan mendistraksinya atau melarikan diri darinya. Karena makan dan minum itu bentuk pelarian, teman-teman. Gitu. Contoh. Contoh ini yang lagi ngerjain kerjaan atau project ya. Mentok banget ini, gak kepikiran. Udahlah, berhenti dulu, istirahat dulu, ngemil dulu makan dulu kan gitu. Maka makan dan minum adalah upaya kita untuk lari. Gitu. Makanya justru nih, kenapa materi ini aku pilih? Karena ketika dalam kondisi berpuasa, mendambaknya kita tuh lebih tinggi. Merindunya kita sama sesuatu lebih tinggi. Nah, kita nggak sadar itu. Kita nggak pernah menyadari itu. Ya, kalau sedang puasa teh sok aya nu ngahajakeun ya. Ya godaannya. Nah, kalau lagi puasa memang godaannya akan banyak. Dan betul kata Kak Diah juga bahwa puasa itu ngelatih kita mengendalikan diri. Makanya kalau aku nggak tahu ya,
obrolan sama Matthew itu akhirnya dipublikasi apa enggak? Kalau ada nanti mungkin aku share kapan-kapan. Tapi referensi utamanya Matthew Hornsey, karena kalau kita neliti itu harus ada landasan teorinya ya. Teori yang dibangun untuk menjelaskan fenomena puasa dan obsesi adalah teorinya tokoh yang namanya Walter Mischel. Teman-teman bisa cari ya. Yang aku sebut semua bisa dicari tuh kayaknya. Walter Mischel itu punya teori namanya self-control theory. Artinya apa? Artinya ternyata bangunan teori dari penelitiannya Matthew itu tentang puasa dan obsesi adalah tentang kontrol diri. Nah, maksudnya apa? Jadi gini, ternyata puasa dan juga obsesi itu melatih kita kemampuan untuk kontrol diri. Teman-teman kalau tahu penelitiannya Walter Mischel bagus ya. Penelitiannya namanya Marshmallow Experiment. Marshmallow Experiment tuh anak-anak kecil umur 4 sampai 7 tahun kalau nggak salah. Masuk ke sebuah ruangan. Di sebuah ruangan itu dia dibilangin sama si eksperimenternya, "Dek, ini ada marshmallow buat kamu." Ya, ini ada marshmallow buat kamu. Kamu mau marshmallow? Nah, jadi marshmallow itu makanan yang paling tidak bisa ditolak anak waktu itu ya, di situ, di budaya itu ya, di mana ya, di Stanford kalau nggak salah. Aduh, anak tuh pasti mau makan marshmallow, tapi dikasih tahu gini sama si mamang-mamang eksperimenternya, mbak-mbak eksperimenternya, "Dek, ini buat kamu, ini punya kamu. Aku taruh di piring ya, di atas meja ya, satu marshmallow-nya, tek, disimpan. Tapi kalau kamu nahan untuk nggak makan ini dalam waktu tertentu, nanti aku akan balik lagi bawa tambahan marshmallow." Nah, kayak gitu. Wah, lucu lah. Nah, ini menarik nih. Teman-teman bisa cari Walter Mischel Marshmallow Experiment, keren banget. YouTube-nya juga banyak ya, orang-orang yang mencoba mereplikasi, masih terbukti, masih ilmiah, masih relevan, bagus. Keren. Teman-teman bisa cari itu. Menariknya apa coba? Ada anak-anak yang bisa nahan diri nggak makan itu marshmallow. Ada anak-anak yang nggak nahan. Alah, nggak peduli lah marshmallow selanjutnya mah, yang penting ini punya gue, ini gue makan gitu. Tapi menariknya apa coba? Dovidio Gardner neliti 30 tahun kemudian dan nyari tahu anak-anak yang kemudian diteliti di situ sama Walter Mischel dan membuktikan bahwa apa coba teman-teman? Anak-anak yang waktu kecilnya bisa menahan diri untuk tidak makan marshmallow, untuk nunggu marshmallow kedua setelah 5-10 menit kemudian, dewasanya itu kehidupan pernikahannya bagus, kehidupan finansialnya bagus, kehidupan karirnya juga bagus. Dibanding apa? Dibanding orang-orang yang tidak bisa menahan diri. Sampai sini kebayang ya? Jadi puasa dan kontrol diri dan juga obsesi itu ternyata berkaitan. Nah, itu penelitiannya Matthew. Kalau penelitiannya siapa tuh namanya? Walter Mischel, teorinya namanya self-control theory. Kata kunci utamanya adalah delay gratification. Kalau kita pengen punya kontrol diri yang bagus, maka kita perlu sadar bahwa yang kita lakukan itu memang kepayahan, kesulitan, karena kita mendamba sesuatu yang lebih baik nantinya. Jadi buat teman-teman yang yang lain mah kenapa sih gampang banget melanggar aturan, korupsi, barangkali mereka mah nggak ingat ada surga, gitu, kayak gitu ya, sebagai our delay gratification, kayak gitu. Kenapa sih ada orang-orang yang nggak tahan puasa, ya mereka nggak tahu kenikmatnya ketika berbuka puasa nanti. Contohnya kayak gitulah. Ya, nah itu menarik kan ya? Itu kenapa momen puasa ini aku pakai untuk ngomongin merindu, karena Matthew Hornsey ngasih tambahan terkait penelitiannya Mischel, yaitu apa? Ternyata puasa itu memunculkan obsesi-obsesi terdalam. Jadi kita harus tangkap dulu obsesi itu, supaya kita punya kendali lagi sama diri kita. Gitu ya. Nah, coba aku cek di kolom chat seperti apa nih. Rindu pengen sekolah lagi, gak ngerasa apa-apa. Lagi ngeblank ya. Kang kangen dia, astagfirullahaladzim, beneran kepikiran terus, cie. Rindu puasa bareng keluarga, iya, rindu SMA, rindu tim Sintesa, tadi udah curhat di grup. Waduh, main atuh. Ayo main sini. Saya udah rutin 3 tahun IF, dampaknya jauh lebih sabar, kalem. Iya, betul. Rindu ampunan Allah, mikirin masa depan, rindu rindu, iya. Tuh. Itu tuh obsesinya. Nah, nanti kita coba identifikasi ya. Kenapa aku merindukan itu? Apa yang kemudian
apa yang kemudian menjadi pertanda dari kemunculannya obsesi itu, gitu ya. Sampai sini benar-benar paham ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini lagi pada rindu apa? Nah, yang teman-teman tuliskan atau yang teman-teman munculkan adalah sesuatu yang barangkali jadi sinyal. Hati-hati, ketika aku merindukan A, merindukan B, bukan berarti kita harus mendapatkan A atau mendapatkan B. Mohon maaf nih ya, hati-hati. Contoh, duh Kang, aku jadi merindukan dia. Jangan-jangan ini sinyal atau pertanda aku yang harus nembak duluan, Kang. Oh gitu ya. Bukan. Hati-hati. Hati-hati, bukan begitu maksudnya. Waspada ya. Aku tuh ngajak teman-teman untuk memunculkan apa rindunya, itu untuk ngeidentifikasi aku lagi terobsesi akan apa. Itu jadi obsesi, itu menjadi obsesi terdalam. Gitu ya. Hati-hati tuh. Ya, jadi hawa nafsu, iya betul. Barangkali itu yang mendorong kita untuk segera dipenuhi. Nah, kalau definisi hawa nafsu ke arah situ, ya betul. Ya, harus buru-buru dipenuhi. Hati-hati, tahan dulu, bentar dulu. Ya, nah makanya kemudian kalau ngomongin rindu, ternyata rindu itu pada akhirnya sesuatu yang apa? Sesuatu yang kita inginkan. Ya, jadi kalau di dalam padanan kata bahasa Inggris itu kan rindu itu miss you, ya. Padahal miss you itu kan aku melewatkan. Tapi sebenarnya ini nih, longing for. Nah contoh kayak, ini mumpung ada contohnya nih ya, Kak Novi Nurul. Kalau rindu ayah yang udah meninggal, berarti obsesinya apa? Bukan berarti Kak Novi kemudian harus beli kemenyan dan melakukan praktek-praktek ritual memanggil arwah ayah. Bukan, hati-hati. Tapi apa yang aku rindukan dari sosok ayah gitu ya. Mohon maaf nih contohnya agak ekstrim nih ya Kak Novi ya. Bukan berarti kemudian aku harus membangkitkan ayahku dari kubur. Bukan. Belajar kesaktian dan ilmu hitam. Bukan. Tapi harus ngecek ke diri. Apa yang kemudian lagi aku inginkan dan dambakan dari sosok ayah ketika ayah itu hadir. Nah gitu ya. Ini mohon perhatikan baik-baik supaya ini nggak jadi fitnah dan jadi klinik kita ya. Tadi ya, yang kepikiran si A jadi harus nembak si A, harus jadi sama si A. Yang tiba-tiba aduh kayak Adit Siregar, kepikiran roti bakar terus. Berarti harus itu mah. Kan itu mah gampang lah ya tinggal beli aja tuh Dit. Gitu ya. Nah, ini mah longing for. Nah, ternyata bukan itu. Hati-hati, itu namanya ilusi rindu. Jadi apa? Apakah rindu itu butuh objek ya? Jadi kalau misalkan rindunya sama ayah, berarti harus diadain ayahnya. Bukan ya. Jadi rindu itu apa coba? Ini nih, cus. Ya, rindu itu nggak butuh objek. Ya, iya sebenarnya bagian dari self-talk terdalam kita. Ini mumpung tadi ada contohnya Kak Novi tadi ya. Kak Novi itu si dirinya, kan namanya Kak Novi Nurul ya. Katakanlah Kak Novi ngobrol si Novi lagi ngobrol ke si Nurul. Nah, itu kan lagi self talk tuh. Novi dan Nurul satu orang yang sama, tapi Novi I-nya, Nurul itu me-nya. Novi itu actual self, Nurul itu ideal self-nya. Dia lagi ngobrol, lagi ngomong. Ngomongin apa? Ngomongin sosok ayah. Aku rindu ayah. Aku terobsesi sosok ayah. Nah, bukan berarti si ayahnya harus ada, bukan. Bukan berarti harus ada objeknya, bukan. Tapi kita harus cek lagi. Jangan-jangan ini tuh aku lagi ngobrol sama diri aku sendiri, lagi mendambakan sesuatu. Kita tuh lagi kurang hal itu. Benar-benar sampai sini paham ya? Oh, barangkali sosok ayahnya. Emang ayah ngapain? Apa yang ayah kasih? Apa yang ayah lakukan gitu ya. Nah apa gitu. Nah apa itu? Nah itu yang kemudian harus dicek gitu ya. Dapat ilmu baru karena belakangan ini saya selalu terbayang ditemani seorang pria. Ya. Saya sendiri bingung pria itu siapa. Kenal juga enggak ya, tapi merindukan sosoknya. Betul. Yang harus diajak ngobrol tuh aku dan si Ristanya. Rista, diriku yang baik. Apa sih yang didamba dari seorang pria ini? Gitu. Itu yang harus dicari. Ya.
Itulah yang kemudian harus kita ulik. Jadi ketika kemudian lapar atau puasa, lalu muncul hal-hal yang membuncah alias modal, itu tuh kemudian memunculkan sesuatu pada diri kita, my friend, teman-teman semua. Nah, sesuatu itu adalah lagi ngajak ngobrol sama diri kita. Ya, contoh nih, aku lagi pengen banget buat ke sana ya, ke Baitullah ya, ke Mekah, ke Madinah. Bukan berarti yaudah, pokoknya semua dijual gitu ya, minjem duit, berangkat, enggak gitu. Aku lagi mendambakan apa? Apa yang lagi aku inginkan? Nah, nanti kita lanjut ya slide-nya ya. Maka apa itu rindu? Jadi apa yang kita dambakan? Apa yang harus kita tangkap ya dari kemudian self-talk terdalam yang harusnya kita obrolin sama diri kita? Nah, ini dia. Yang harus ditangkap adalah sensasi apa yang kemudian lagi pengen kita rasakan. Gitu. Jadi sebetulnya kita tuh lagi kehilangan atau lagi membutuhkan, bukan lagi membutuhkan. Ada kata yang lebih mewakili kata ini, namanya craving. Teman-teman tahu craving nggak? Apa ya istilahnya ya? Mengiba-iba, memohon-mohon. Jadi obsesi yang dihadirkan gara-gara puasa atau merindu itu yang ngidam. Kakak Nia makasih. Pinter-pinter ya. Udah ngasih padanan kata. Ngidam ya. Desiring mah beda. Ini mah craving. Betul-betul mengiba memohon. Sampai-sampai kita tuh bilang, kasihan kasih itu tuh craving tuh. Ngemohon-mohon, sangat menginginkan, sangat mendambakan hal itu. Nah, ternyata diri kita itu lagi pengen merasakan sensasi psikologis. Nah, berarti Kak siapa nih? Kak Arista lagi pengen dapetin sensasi psikologis apa dengan sosok pria. Kak Novi pengen dapetin apa dari sosok ayah. Nah, itu yang harus dicek dan dicari. Sensasi psikologis apa sih yang lagi aku cravingkan, yang lagi aku ngidam-ngidamkan kayak gitu, ya. Jadi kalau lagi rindu, ternyata teman-teman kita diri ini sebenarnya lagi ngomong ke diri kita sendiri. Aku lagi butuh diginiin. Sama siapa? Sama kamu. Kamu siapa? Diri aku sendiri. Bukan sama objeknya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi kalau aku merindukan si pria, bukan berarti si pria itu yang harus ngasih ke aku. Jangan. Justru makanya ini ngejawab kalimat yang tadi ya, ngejawab hipotesis tadi yang sebenarnya salah. Obat rindu itu bukan ketemu. Karena kemudian ketika ketemu, hancur harapan kita. Kalau kita kemudian ketemu, maka kemudian kita jadi turun ekspektasinya, gitu ya. Contoh, aku terobsesi si A, jangan-jangan memang aku harus ketemu si A. Pas ketemu, kok kayak gini. Justru sensasi psikologis yang tidak didapatkan ketika ketemu si A malah membuat kita melukai dan menyakiti diri kita. Oh, ternyata percuma ya. Ternyata, gitu, kita malah jadi merendahkan diri kita. Nah, itu hati-hati tuh. Nah, makanya rindu itu apa jadinya? Rindu itu sensasi psikologis yang membuat kita good at feeling, menikmati perasaan yang ingin. Jadi, jangan-jangan kita tuh lagi tidak menikmati satu bentuk rasa tertentu, teman-teman. Dan hal itu tuh diidam-idamkan dan mewujud objeknya tadi, seorang pria lah, pengen ke Mekah lah, roti bakar kote lah, gitu ya. Kangen tukang paket lah, itu wujudnya gitu ya. Wujudnya. Terus kangen apa lagi? Coba teman-teman lagi kangen apa? Kangen inilah, kangen itulah, gitulah. Pengen kangen tuh kayak Tamira kan lagi nggak ngangenin apa-apa. Aduh, aku kangen, rasanya kangen. Itu tuh lagi pengen dapetin perasaan yang jangan-jangan selama ini nggak pernah dirasain lagi. Dan diri kita itu memohon-mohon untuk memunculkan rasa itu muncul dengan wujud sosok-sosok yang dibangun dari subconscious. Nah, kebetulan sosoknya adalah tadi nih kalau kata Kakak Nia, sosoknya adalah Bandung. Aku kangen pulang ke Bandung. Nggak usah juga, nggak apa-apa. Tapi rasa apa yang lagi pengen aku rasain ketika di Bandung? Itu yang kemudian harus dimunculkan. Kenapa pakai kata harus? Karena karena itu tuh obrolan terdalam sama diri kita. Itu tuh kebutuhan, gitu.
Ya. Jadi kalau rindu obatnya bukan ketemu, lalu apa? Nah, ini dia. Ya. Yuk, coba dulu identifikasi si objek rindunya apa. Tadi yang disebut teman-teman di awal ya. Kalau rindu sama ayah, oh berarti lagi pengen dapat sensasi apa? Kangen pulang ke Bandung, oh berarti lagi pengen dapat apa? Itu dulu. Ya. Rindu dengan self reward ya. Nah, bisa berarti. Oh ternyata aku tuh lagi butuh diapresiasi, Kang Rido. Jangan-jangan aku tuh gak pernah mengapresiasi diri aku sendiri. Gitu. Kalau sakit hati gimana? Oh berarti rindu disakiti sama orang lain. Berarti Teh Mira teh udah bahagia, lagi butuh disakiti. Berarti sekarang teh jangan terlalu bahagia. Berarti ada perasaan yang kemudian lagi dipendam. Rasa sakit dan kesal. Karena memang rasa mah dipergilirkan teman-teman. Beneran. Rasa mah dipergilirkan. Gak mungkin kita senang terus. Gak mungkin kita sedih terus. Ternyata ada rasa-rasa yang kemudian craving. Dia mendamba, memohon untuk dimunculkan. Hati-hati. Ya, maka coba identifikasi. Kalau aku pengen si pria itu tuh pengen dapat sensasi rasa apa? Hati-hati ya, bukan berarti objeknya harus kita dapat, guys. Ya, tapi sensasi rasa itu yang harus kita dapatkan. Nah, jadi apa fungsi rindu? Jadi rindu itu sensasi psikologis yang make us good at feeling. Dan rindu itu jadi apa nih? Fungsi rindu itu jadi apa? Jadi sinyal untuk diri supaya bisa mengeksplorasi lagi feel, think, sama do-nya kita. Jadi kalau pertanyaannya dari Kak Cahya Kamila, rindu itu obatnya bukan ketemu. Tapi apa? Tapi sinyal, Kak Cahya, untuk aku bisa mengeksplorasi feel, think, apa yang aku rasa, apa yang aku pikir, dan apa yang bisa aku lakukan tentang si objek rindu itu tadi. Contohnya tadi ya, Kak Novi Nurul tuh sama ayahnya. Aku lagi pengen dapat sensasi apa? Rasa apa yang pengen aku munculkan? Pikir apa yang lagi pengen aku munculkan dan laku apa? Contohnya gini, kalau kita merindukan sosok seorang lelaki, katakanlah aku seorang perempuan yang belum menikah, mendambakan laki-laki. Maka aku tuh pengen dapat sensasi apa sih? Oh, sensasi melayani laki-laki. Sensasi ngobrol dalam sama laki-laki. Bisa nggak itu dimunculkan ketika kita berinteraksi sama ayah kita, sama paman kita, ya, sama sama saudara, sama ibu, sama keluarga. Itu yang dimunculin. Bukan ngejar si laki-lakinya. Itu mah namanya ilusi kangen. Hati-hati gitu ya, teman-teman ya. Ketika kemudian teman-teman mendambakan sesuatu, bukan berarti harus dipenuhi sesuatunya. Tapi sensasi rasa mendapatkannya apa itu? Lewat apa? Feel, think, sama do. Kurang lebih begitu Kak Cahya ya. Mudah-mudahan menjawab tuh ya. Nah ini yang kemudian, harus kita ulik ya. Jadi obat rindu saya gimana ya agar terpenuhi? Butuh didukung, butuh aman, ya itu di breakdown. Rasa tenang dan amannya itu mesti melakukan apa? Ciri bahwa udah aman, tenang, dan didukungnya tuh kayak gimana? Itu yang harus dipikirkan. Lalu coba dipenuhi. Ya, sama siapa? Sama diri sendiri. Karena diri kita yang punya kendali sama diri. Jangan sampai ketika kita merindu dan mendamba sesuatu, kita tuntut orang lain untuk mewujudkan itu untuk kita. Salah. Gitu ya. Aku kangen produktif, kangen berusaha, kangen melakukan project. Ya udah lakukan apa yang bisa dilakukan. Mungkin selama ini aku terlalu santai. Ya iya, coba rasa sibuk, rasa dikejar deadline itu yang lagi dikangenin gitu ya. Tadi kalau nggak salah di atas aku baca, aku kangen masa santai. Barangkali sekarang udah riweuh banget kan? Riweuh ngasuh anak, ngurus suami, ngasuh apa. Pengen lajang lagi, pengen jomblo lagi, dimana aku tuh dulu santai. Nah, pengen memunculkan rasa itu, berarti harus ngapain? Ya, paham sampai sini ya? Jadi, rindu sesuatu atau seseorang bukan berarti harus terwujud sesuatu atau seseorangnya. Atau kalau begitu mah, semua orang yang pengen sesuatu harus terwujud. Ya kan nggak gitu, ya. Kalau kangen diperhatiin gimana? Ya rasakan. Rasa diperhatiin itu gimana? Coba penuhi sama diri.
Coba pikirkan bagaimana sesuatu apa yang harus dilakukan supaya diri kita merasakan lagi diperhatikan. Tapi kalau nggak dapat feel itu gimana? Ya selamanya akan mendamba gitu. Dan tiap kali kita puasa, hal itu ke-trigger dan jadi obsesi. Yang membuat kita gimana? Membuat kita lambat laun. Nah ya betul ya, pertanyaannya bagus Kak Husen. Hal itu akan membuat kita frustrasi nanti. Kalau kita tidak menseriusi atau menangkap, makanya kata kuncinya menangkap nih. Kalau kita tidak menangkap sinyal supaya nggak explore, feel, think, do, kita bakalan frustrasi. Aduh, kapan aku nikahnya sama si laki-laki itu? Aduh ayah, aku kangen banget. Kenapa sih engkau nggak ada? Ayah, kenapa? Jadi frustrasi kan? Aduh kenapa sih aku nggak produktif, bego. Akhirnya kemudian melukai diri, daftar buru-buru ya. Karena hanya 2 minggu ini di bulan Ramadan, NSSI. Kayak gitu. Rindu sesuatu menjelang tidur itu kenapa? Ya karena menjelang tidur kita selalu ketemu. Kalau aku kayaknya udah pernah bahas itu di highlight story. Kalau teman-teman rajin ya, scroll yang paling awal-awal ada namanya moment of truth ya. Sebelum kita tidur, biasanya kita menemukan yang namanya moment of truth ya. Moment of truth tuh ngelamun atau hal-hal yang membuat kita kemudian mengingat sesuatu ya. Dan itu tuh sesuatu yang masuk juga sama dengan puasa tuh. Dia adalah obsesi terdalam kita. Nah makanya beberapa penelitian, tokohnya namanya Fiske ya, Fiske and Taylor sama Moskowitz juga, mereka menemukan kayak gini teman-teman. Orang yang merebah ke tidurnya kurang dari 8 menit adalah orang-orang yang ikhlas, yang tuntas. Dia tidak merindu, dia aman sama kesehariannya ya, yang pelor ya, yang nempel molor gitu ya. Yang dari merebah ke sempurna tidur, nggak inget apa-apa itu kurang dari 8 menit. Tapi kalau kemudian dari merebah ke tidur lebih dari 8 menit, ya itu artinya ada sesuatu. Kak Farah, sesuatu yang harus dieksplor dulu. Aku lagi mendamba apa? Jadi selain puasa memang betul ya. Salah satunya moment of truth sebelum tidur ya. Ini sebelum tidurnya tidur karena tidur malam ya, bukan tidur di jalan, tidur karena capek, beda lagi. Ya, gitu. Kang kalau pillow talk saat menjelang tidur disarankan nggak? Disarankan kalau ada partnernya Kak Kania. Kalau nggak ada ya tidak disarankan ya. Pillow talk sama tembok atau sama pillow gitu ya. Itu mah namanya self talk, bukan pillow talk. Ya. Begitu, ya. Saya coba breakdown deh. Rasa butuh didukung didapat dari aktif di sosmed. Bukan. Rasanya itu nanti jadi indikator rasa didukung tuh apa? Kalau ternyata di like, di komen, oke, berarti di sosmed kayak gitu ya. Tapi kalau makanya kita cari dulu rasa apa sih yang membuat aku mencirikan, menandakan bahwa itu tuh didukung. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Ya. Sudah 21.56 nih teman-teman. Gak kerasa ya. 56 menit itu seperti 56 menit ya. Barangkali ada satu pertanyaan aja ya Teh Hapsah ya sebelum kita closing dan tutup. Silakan, ada yang mau bertanya secara bersuara? Open mic? Teman-teman boleh raise hand. Ada? Mau raise hand apa atau raise salary? Mending raise salary ya. Buat naik gaji berarti kalau raise salary. Kalau nggak ada, gini nih, Kang. Ada nggak ya orang-orang yang kemudian dia tidak dapat mengontrol rindunya, ya? Tiap kali rindu itu selalu bablas. Ada nggak? Ada ya. Itu yang disebut dengan jebol subconscious, ya. Jebol subconscious itu, wah pokoknya senggol bacok ya. Orang-orang yang senggol bacok terus tiap kali pengen sesuatu tuh nggak ketahan, ya. Biasanya itu karena pola asuh. Bukan berarti kita menyalahkan orang tua ya, tapi kita perlu proses penelusuran mendalam. Nah itulah yang kemudian banyak aku temukan di peserta inner acaranya apa sih inner peace. Ada isu-isu yang kemudian belum dituntaskan, ketika ketemu enak tuh ngontrolnya, ngendaliinnya ya.
Nah, ada beberapa yang ketemu cungkilan. Jadi kelas inner peace itu kelas di mana kita nyungkil dan nyari satu isu utama yang bisa jadi yang begini-begini itu nggak jebol gitu ya. Kan merindu atau mendamba mah biasanya tiap tahun itu temanya beda. Makanya aku mah selalu aku seneng tiap bulan puasa sebagai akademisi psikologi ya. Bukan sebagai orang soleh. Kan bedanya orang soleh tuh seneng ya datang Ramadan. Karena aku mah nggak soleh-soleh amat, nah sadar diri. Aku ini mah sebagai orang psikologi merindukan Ramadan tuh karena tiap Ramadan itu aku jadi nge-explore obsesi-obsesi terdalam aku. Nah, ada orang-orang yang jebol. Dia nggak bisa ngontrol obsesi-obsesi terdalamnya. Bawaannya tuh selalu tersakiti, dilukai, burn out, muak tadi ya, senggol bacok, kena life trap. Ya tadi, gara-gara ada isu utama yang selalu berulang yang membuat gitu. Ya, kalau anak kecil makan craving wajar ya. Anak kecil tuh bukan anak kecil, sorry. Sampai umur 15 Kak Kania, craving itu sesuatu yang wajar. Di atas umur 15 tahun, kalau masih begitu, berarti ada stagnasi atau malah regresi. Kemunduran tahapan perkembangan yang mestinya orang ini tuh harus ke konselor atau ke psikolog ya, harus dicek ya. Kira-kira ada isu apa? Karena kalau sampai jebol soal obsesinya, gak punya kontrol, nanti bingung. Dia akan susah. Jadi seolah-olah variasi rasa yang aku dapat tuh harusnya bahagia terus. Mendapatkan rasa lain tuh seolah-olah tersiksa. Padahal variasi rasa kita tuh kan, nah makanya kata-katanya kan good at feeling. Bukan feeling good, tapi good at feeling. Kita harus baik sama apapun perasaan kita. Gitu ya. Kalau rindu pengen dicintai gimana? Harus di breakdown tadi. Silahkan Kak Ismi membreakdown apa yang pengen dirasakan dari dicintai seorang Ismi itu. Harus ngapain supaya aku bisa ngerasa dicintai? Harus melakukan apa supaya aku tuh mencintai diri aku? Nah, itu yang harus dieksplor. Nah, itu nikmatnya bulan Ramadan buat aku tuh karena puasa, subconscious itu muncul. Aku menikmati betul hal-hal itu. Begitu teman-teman. Ya, itulah monthly class kali ini. Sampai jumpa di monthly class berikutnya. Aku kembalikan ke Teh Hapsa. Silakan Teh Hapsa. Baik, terima kasih Kang Zain. Teman-teman, sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya terakhir. Barangkali teman-teman yang mau ikut foto boleh dibuka kameranya, open Yuk, cam-nya ya. let's go. Sambil saya juga mau kasih pengumuman, barangkali teman-teman ada yang mau ikut kelas Inner Peace, masih dibuka pendaftarannya ya. Untuk infonya boleh japri ke nomor admin. Dan bagi teman-teman yang mau ikut buka bersama bareng Sintesa juga bisa ya. Masih dibuka pendaftarannya untuk acaranya insya Allah tanggal 30 Maret ya di V Hotel. Nanti akan ada sesi sharing juga ya terkait tentang pertanyaan untuk diri. Nah, Oh jadi ya, teman-teman buka puasa itu nanti kalau buat yang di Bandung nih ya. Buka puasa itu aku bakalan ini bukan ngejanjiin ya. Tapi aku bakalan ngasih satu pertanyaan yang pasti teman-teman tuh akan ngahulang ya. Apa ngahulang tuh ya? Berkontemplasi ya. Nah, merenung. jadi merenung. Jadi kalau mau ikut nanti kita bukber bareng ya. Nanti aku lihat mukanya kayak gimana, seberapa susah hidupnya. Lalu akan aku kasih pertanyaan ya. Nah, insya Allah sambil kita ngobrol-ngobrol diskusi ya di momen itu. Yuk kita Baik. foto, let's go. Yuk kita foto, sudah ya teman-teman yang mau ikut, udah open cam semua. Untuk info kelas dan bukbernya nanti insya Allah saya share juga di grup ya. Slide pertama dulu. Alhamdulillah banyak nih rame malam ini. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Luar biasa semangatnya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf tidak bisa terlalu lama di bulan Ramadan. Semoga ibadahnya semua lancar ya. Dan bisa bertemu lagi di kesempatan Sintesa berikutnya. Baik yang ikut kelas ataupun monthly class. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu semuanya. Terima kasih. Pamit ya semuanya, nuhun. Sampai Recording jumpa stopped. lagi.